warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Andriana, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kampus Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi mengkonstruksi teks cerpen. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunda dulu ya sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini. Ketua tolong berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, doa untuk kalian masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Banyak Bu. Ada sakit? Anis. Lalu siapa lagi? Sejumlah hujan Bu. Kalian juga. Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai teks cerpen ya, mengkonstruksi teks cerpen. Oke, silakan absen mandiri aja. Pada form yang kemarin masih sama, yang kemarin sempat gue kirimkan ke ketua kalian. Ya Bu. Oke ya. Oke, sudah cukup? Sebelum kita mulai ini kok pada luas semua, ada sarapan dulu. Sarapan kok tidak semangat pagi-pagi. Biar tambah semangat, kita ingatkan dulu pelajaran bulan apa. Masih ingat nggak apa? Apa? Unsur cerpen ada unsur intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsiknya apa aja? Oke, kalau ekstrinsiknya? Oke, itu ya, itu unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen ya. Masih ingat tema itu apa? Hal yang membedakan ya, sama kayak topik, tapi tema lebih luas. Tokoh, pelakunya ya, kayak ada tokoh baik, tokoh jahat, tokoh abu-abu gitu ya, ada ya. Protagonis, antagonis, sama protagonis. Oke, alurnya, alur maju, mundur ya, atau flashback ya. Latarnya ada waktu, tempat, suasana. Sudut pandangnya orang pertama, dua sama ya. Amalatnya paham ya, ada yang baik ya. Gaya bahasa itu yang berhubungan dengan majas atau metafora itu ya, personifikasi, pokoknya berhubungan dengan penghalusan. Unsur X nya ada itu beda ya, cara menulis, masyarakat, nilai dalam cerpen. Oke, manfaat. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengkonstruksi teks cerpen atau menuliskan kembali teks cerpen. Manfaatnya nanti kalian dapat hiburan karena kita akan menonton video. Lalu akan menonton, kita akan menasah imajinasi dan kita sekalian. Mengungkapkan isi hati itu apa ya? Ini hati. Hati. Ya, mengungkapkan isi hati. Mendorongnya berkembangnya dari suara. Kalian masih berkembang nggak kepribadiannya? Masih ya, masih labil ya. Melatih diri untuk memiliki karya.
inspirasi dari video. Oke. Lalu menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ini manfaat belajar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tujuan dari pelajaran pagi ini diharapkan kalian mampu menentukan topik dalam teks cerpen. Setelah menentukan topik, kalian membuat kerangka karangan dan mengonstruksinya menjadi teks cerpen yang utuh. Teksnya harus sesuai dengan unsur-unsur tadi ya. Unsurnya harus tampak semua. Contohnya, alatnya, alurnya. Paham ya? Berikutnya, setelah ini Bebe akan menunjukkan video cerpen, judulnya KTP. Sudah pernah nonton? Cerpen dengan judul KTP? Belum. Nanti kamu setelah mengamati video, kalian nonton sambil mencatat kata-kata kunci yang berkaitan dengan video itu. Karena dari kata-kata kunci, jadi nanti kamu mengembangkan cerpennya berdasarkan video. Oke? Jadi itu kan video film cerpen. Kamu kembangkan, kamu bakal bilang yang topiknya sama. Intinya itu tidak beda jauh dengan video itu. Itu namanya mengkonstruksi, menulis kembali cerpen itu. Paham? Nah, nanti topiknya kamu tentukan juga ya. Dari video itu topiknya apa? Oke, sudah siap? Silakan ya, ini sebagai hiburan. Judulnya KTP. Jadi warga di sini yang sebut-sebut memang masih ada yang itu sudah turun-turun. Formulir KTP aturan pemerintah, setiap warga wajib punya KTP.
Lalu bagaimana solusinya Bapak-bapak Ibu? Apa ada yang bisa membantu? Ya coba. Nanti. Jano. Iya, iya. Kalau menurut saya, yang itu sama yang Oke, tadi temanya apa aja? Topiknya KTP ya? Jadi temanya sosial kan, bukan sosial masyarakat ya? Oke, kata kuncinya apa aja sudah ada? KTP, agama, ya. Terus apa lagi? Kalian tulis nggak tadi? Ini nggak pakai. Oke, kalau masih ingat, dengan KTP-nya ya. Nanti kalian bisa, kalau lupa filmnya, bisa putar ulang sendiri ya. Di link yang tadi kirim tadi. Di sini ada linknya. Jadi bisa dilihat ulang. Kalau nanti tidak ingat, belajar lagi. Gitu ya. Silakan ini nanti. Satu meja dua. Ini ada KPP ya, silakan diamati. Nanti diskusikan dengan teman sebangku saja. Diskusikan temanya, topiknya, tokoh-tokohnya, alurnya, monggo silakan diskusikan dengan teman sebangku. Lalu nanti nulisnya secara mandiri. Jadi kalian boleh mendiskusikan mengenai materinya, tapi untuk penulisan tetap sendiri-sendiri. Ini ya, nanti dikembangkan. Jadi yang harus kalian isikan adalah pertama kerangkanya. Langsung saja satu, apa, dua, apa, tiga, apa. Satu kamu kembangkan. Jadi cerpen. Terus kamu kan di bawahnya ya, judulnya boleh. Tadi judulnya KTP. Boleh KTP, boleh mau ditambahin sedikit juga boleh. Nanti oleh siapa itu nama kalian. Jadi nanti setiap orang akan berbeda sesuai dengan imajinasi kalian ya. Jadi garis besarnya seperti tadi di video, tetapi pengembangannya atau mengkonklusinya itu kalian bisa menambahi juga mengurangi, tapi tidak boleh keluar dari garis besar yang tadi. Ini ya, silakan ditulis cerpen singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti waktunya 20 menit untuk menulis cerpennya. Cukup ya? Oke. Setelah itu nanti kita maju presentasi. Silakan dibacakan hasil karya kalian di depan kelas.
yang di RKB ini langsung kerangkanya saja, lalu pengembangannya. Jadi tidak perlu menulis kata-kata kuncinya. Itu untuk kalian aja biar kalian ingat saja. Gitu ya. Jika ada yang mau bertanya silakan angkat tangan ya nanti ya. Oke. Sudah paham? Ada pertanyaan? Jadi master plan ada kalimat langsungnya ya, jadi ada kayak dialognya. Tapi tidak usah semuanya diceritakan nggak apa-apa. Jadi kamu narasi, setelah itu nanti baru bapak ngomong apa gitu aja. Maksudnya narasi lagi. Di videonya nggak usah banyaknya nggak apa-apa. Jadi banyakin narasi ceritanya itu nggak apa-apa. Dialognya langsung dua aja. Dah, Bu. Udah ya? Sudah pergi belum?
Ya, 5 menit lagi ya. Cukup ya. Oke, silakan yang mau maju. Presentasi di depan. Yang pede. Ayo. Hah? Gak pede. Ini mau ada yang mau sukarela? Atika mau maju? Mau maju ke depan? Bagus banget. Coba ya. Teman-teman, silakan didengarkan. Atika nanti mau presentasi. Lalu silakan menanggapi. Oke, nanti bisa tanggapi dari kesesuaian antara isinya dengan yang dibuat video tadi dengan yang dibuat Atika sudah sesuai atau belum. Unsurnya, tokohnya, temanya, topiknya, itu ya. Unsur in sama X lalu kesesuaian cerita. Oke? Solusinya bukan mungkin aku orang lain kelak bakal sama perdebatan tak henti soal agama hingga Pak RT dan para warga pun datang untuk membahas hal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pripun iki solusine tanya mereka pun masih tetap berdebat hingga Pak RT bersolusi untuk masalah Mbah Karsono yang menyambung warga. Mbah Karsono tidak jadi membuat KTP dan jika terjadi apa-apa kepada Mbah Karsono nantinya akan ditanggung warga bersama. Oke, tetap dulu. Oke, bagaimana teman-teman? Semuanya dari awal sampai akhir. Oke, temanya cocok? Ya, Tokoh-tokohnya masuk? Oke lah. Ini nggak ada penampilan? Bagus. Oke, rapi ya? Hati. Oke, nggak ada masukan? Ya, udah bagus ya? Oke, lurus. Yang lainnya siapa? Yang mau maju? Yang pede-pede. Dari habis. Mbak, salam mas. Coba Mas yang sini, Mas yang sana. Mas yang sini, Mas yang sana. Mas. Oke ya, yang lainnya tolong dengarkan. Sama ya nanti yang dikoreksi unsur in, X sama kesesuaian dengan cerita ya. Suatu ketika, seorang petugas bernama Darmo ditugaskan untuk mendata warga manula di suatu desa yang belum memiliki KTP. Salah satu warga tersebut bernama Mbah Karso. Saat ditanya nama, ia masih bisa menjawab. Namun saat ditanya umur dan tempat tanggal lahir, ia lupa. Puncaknya adalah saat ditanya agama. Ia menjawab bahwa ia menganut kejawen. Petugas kecamatan tersebut disuruh memilih salah satu dari 6 agama di Indonesia dan berkata bahwa hanya sebagai formalitas saja. Tetapi Mbah Karso tetap tidak mau memilih dari 6 agama tersebut. Pada akhirnya, ia juga bingung dan memutuskan untuk memanggil para warga. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka sepakat bahwa tidak masalah jika Mbah Karso tidak memiliki KTP. Mereka juga sepakat untuk iuran jika sewaktu-waktu Mbah Karso terjadi sesuatu. Oke, cukup tangannya. Bagaimana teman-teman tanggapannya? Oh, nggak ada yang temanya sudah sesuai, Bu. Bagus, Bu. Unsurnya sudah ada tokohnya, alurnya jelas. Alurnya masih belum tadi. Alurnya jelas, tokohnya jelas, percakapannya jelas, gitu. Kok nggak ada yang seperti itu tanggapannya? Bagus gitu ya. Gak ada tanggapan lagi nih. Oke, terima kasih ya. Oke, siapa lagi yang mau maju? Kalau nggak gue undi nanti. Satu lagi ya, undi ya. Yang ada di sini, ini
Ini gue pun semua siswa kementerian Waduh, masa. yang ada di sini harus mau. Iya, Pak. Ini apa ya? Berdua ya, Pak. Nggak bisa, harus mau. Oke. Tipis. Kalau malah dibalik ya. Nanti selek. Enggak apa-apa. Tolong ya diperhatikan. Pada suatu pagi, Pak Darno mendatangi rumah seorang kakek-kakek yang hidup sendirian bernama Mbah Karsono. Pak Darno mendapatkan tugas dari kantor kecamatan untuk mendata identitas Mbah Karsono untuk membuat KTP. Tujuannya untuk syarat membuat kartu kesehatan untuk Mbah Karsono. Saat Pak Darno mulai mendata dengan cara menanyakan identitas Mbah Karsono lupa dengan siap membantu Mbah Karsono jika terjadi apa-apa nantinya dan apapun yang terjadi. Oke. Oke, ini tadi kalau seluruh komentar selalu bilangnya bagus-bagus, ini komentar saya acak ya. Dan tidak boleh bagus-bagus, harus lebih rinci. Berdiri lalu memberikan komentar, tidak boleh menolak. Kan cuma mengomentari, bebas kamu mau komentar apa aja. Komentar, silakan berdiri, Mas. Silakan berikan komentar teman-teman tadi itu gimana? Komentar umum. Bagus. Bagus. Oh, kurang ini kayaknya, kurang persiapan dan itu. Jangan apa? Jadi kayaknya tadi kurang nonton dengan baik tadi Bu. Tapi tetap udah bagus kok. Udah. Oh, Siapa yang mau mengomentari tadi ya? dia tahu. Udah, komentar. Yang penting komentar. Oke lah. Satu lagi ya. Tolong komentar yang normal ya. Oke, Mas Faisal, tolong berikan komentar. Terbaiknya cukup bagus, sudah dipahami sama jelas. Jelas. Oke. Satu lagi ya. Nanti aja yang terima, Bu. Nanti mau marah-marah. Saya mau ini tujuannya. Enggak apa-apa. Rafael, silakan berikan komentar. Bacanya udah bagus, terus tersampaikan dengan baik, juga itunya jelas. Maksudnya kayak kisah-kisahnya ditulis dengan bagus, jelas. Oke, terima kasih. Cukup atau masih ada lagi yang mau berkomentar? Tidak, ya. Ini mah, coba ini mah komentar. Mending ya baca di depan aja. Karena aku udah nggak ada. Satu lagi ya. Ikrimah, kayak Ikrimah. Ya. Agis, coba, silakan. Ya, sebenarnya isinya itu bagus, tapi cara bacainnya itu kurang kalau misalnya dipahami lebih lanjut itu agak susah soalnya cepat-cepat. Terlalu cepat. Harus cepat. Pada dasarnya semuanya bagus ya. Ya. Terima kasih, salam Mbak. Oke. Kesimpulannya tadi bagaimana? Bagus kepala warga. Bagus. Sama. Kita sebagai dari siapa tadi kesimpulannya?
Oke, saling menghargai. Membantu. Saling membantu. Menghargai perbedaan agama ya. Ya. Oke, saling membantu, saling menolong. Gotong royong. Diskusi tadi namanya apa? Musyawarah. Akur sama tetangga ya. Ambil hikmah yang bagus-bagus aja ya, jangan yang nyolong sundaya tadi jangan. Gitu ya. Oke. Nanti Baby minta kalian untuk refleksi. Nanti di situ tadi udah Baby kirimkan untuk Google Form-nya. Nanti diisi ya. Apakah kalian telah memahami apa itu cerita pendek? Apakah kalian dapat menulis karena apa kamu dapat mengembangkannya? Silakan diisi. Tulis aja ya dan tidak ya. Untuk refleksi kalian. Untuk pertemuan minggu depan, tugas mandiri ya. Minggu depan kita sudah masuk ke buku non fiksi. Kalau cerpen masuknya buku fiksi, kalau minggu depan buku non fiksi. Tugas kalian adalah mencari butir-butir penting yang berkaitan dengan buku non fiksi. Paham ya buku non fiksi itu apa? Buku pelajaran, sejarah. Kalau fiksi itu cerpen, novel. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau memberikan kata-kata bijak ya. Nangis. Betul, Gis. Sesungguhnya manusia yang berbuat baik adalah manusia yang tidak bergerak. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya. Ya. Banyak. Silakan.